of His blessing, of His grace, and because this reason we be saved until today. Well, my students, now we will have the function to celebrate our Jesus' ascension after 40 days, His resurrection. We will start the function. Let's prepare our heart and our mind, and let's sing a song about God. For your blessing to us. You died in the cross to us that we all be saved from the sin. We will praise your name and worship you. Bless us that what we do to do, serve and glorify you. In the name of Jesus Christ, we pray and praise you. Amen. Pujian
lagu pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan sangat baik bagi kami, terbukti sepanjang hari kami boleh ada saat ini karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau merenungkan firman Allah, kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami, bahkan membuka hati bagi pemikiran kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu juga di dalam menyampaikan firman Allah. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai bakal rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam. Ya, bicara sampaikan kepada kita selamat hari kenaikan. Ya, kita bersyukur hari ini masih diberikan Tuhan kesempatan bagi kita untuk sama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama beribadah. Meskipun saat ini kita ibadah lewat media, tapi kita percaya ketika kita bersatu hati dalam memuji Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan, 1-2 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus berada di tengah-tengah yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah. Saya ajak semua bicara, bahkan semua orang tua juga yang bersama-sama menyaksikan pada hari ini. Saya rindu kita boleh buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 11. Amin. Jadi, anak-anak bicara, semua kita hari ini, bicara akan memberikan topik, bahkan tema yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah Yesus naik ke surga. Ya, seperti topik kenaikan Yesus ke surga. Ini kita melihat adalah perpisahan yang kedua kali terjadi, khususnya bagi murid-murid pada waktu itu. Perpisahan pertama saya boleh katakan adalah ketika Yesus ditangkap. Ya, ketika mereka berdoa di Bukit Zaitun, nah mereka berdoa dan tiba waktunya Yesus ditangkap. Nah, ketika murid-murid itu melihat Yesus ditangkap, mereka berpisah. Karena kenapa? Murid-murid pada waktu itu ketakutan, bahkan berlari, bahkan meninggalkan Yesus. Iman mereka terguncang. Bahkan Petrus saja yang sudah mengatakan, sekalipun nyawaku taruhannya, sekalipun saya akan mati. Tapi Yesus katakan apa?
engkau akan menyangkal selama 3 kali. Itu Yesus katakan. Benar sekali. Ketika ini diperhadapkan, murid-murid semua ketakutan, bahkan lari. Bahkan mereka ketika Yesus disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan, murid-murid ketakutan, bahkan mengunci semua pintu-pintu yang ada. Supaya apa? Supaya tidak ada yang bisa menemukan keberadaan mereka. Inilah yang terjadi. Murid-murid ketakutan. Tapi di sini ketika kita lihat ini, kita membaca ini, justru ketika Yesus meninggalkan mereka, Yesus terangkat ke surga, murid-murid tidak ketakutan. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, saya akan bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya. Selanjutnya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, kita melihat di sini di dalam Lukas ini, ketika Yesus terangkat ke surga, yang terjadi adalah sekalipun mereka berpisah, murid-murid mengalami sukacita, bersukacita. Ya, kalau perpisahan pertama murid-murid ketakutan, tetapi di sini justru ketika Yesus terangkat ke surga, perpisahan mereka yang kedua kali, mereka mengalami sukacita. Nah, ini pertanyaannya, kenapa murid-murid bisa mengalami sukacita? Karena mereka mengalami yang namanya damai sejahtera. Tuhan sudah berikan damai sejahtera bagi mereka. Kita melihat di sini, ternyata di perpisahan yang kedua ini, murid-murid mengalami sukacita. Mereka bahkan semakin berani menyampaikan firman Allah. Mereka semakin berani menyampaikan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah mendengar yang namanya keselamatan itu. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di hari ini. Apa yang kita pelajari di hari ini? Yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Banyak orang mengatakan Yesus itu tidak pernah terangkat ke surga. Bahkan banyak orang mengatakan Yesus itu tidak pernah mati. Ada banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi kita percaya, kita sebagai anak Tuhan yang yakin sepenuhnya akan firman Tuhan, kita yakin betul bahwa Yesus memang naik ke surga, bahkan mengalami yang namanya kematian, kemudian mengalami yang namanya kebangkitan. Bahkan setelah itu, setelah 40 hari lamanya menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan meneguhkan janjinya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya semakin semakin berani, semakin kuat memberitakan Injil. Ya, apa tujuan Yesus naik ke surga? Nah, yang pertama di sini ternyata menyediakan tempat bagi kita. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari sini jelas sekali, ternyata Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua kita, bahkan bagi anak teacher yang ada di rumah. Ya, jadi inilah yang membuat murid-murid semakin bersukacita, semakin bersemangat. Karena kenapa? Mereka yakin bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Bahkan mereka semakin berapi-api untuk menyampaikan kabar baik. Kita tidak perlu khawatir lagi, karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Tapi dengan satu syarat, kita harus percaya kepada Yesus. Ya, yang percayalah yang mempunyai tempat. Ya, berbicara tempat, anak-anak yang kita kasihi, kenapa Tuhan berikan tempat kepada kita? Ya, biasanya kalau kita pergi ke suatu gereja atau tempat-tempat yang mungkin kita kunjungi, kalau ada mungkin seorang pelayan memberikan tempat kepada kita, silakan duduk atau silakan duduk Pak, itu menandakan dia menghargai kita, dia mengasihi kita, memberikan tempat duduk bagi kita. Tetapi di sini dijelaskan Yesus memberikan tempat kepada kita supaya apa? Supaya Yesus dan kita bisa bersama-sama tinggal di sana. Jadi tempat yang sangat bagus, tentu tempat yang sangat luar biasa,
berbeda dari tempat-tempat yang kita tinggali pada saat ini. Ya, itulah janji Tuhan kepada kita, menyediakan tempat. Jadi kalau di sini kita lihat, mengapa Yesus menyediakan tempat kepada kita? Tentu karena Yesus mengasihi kita dan menghargai kita. Ya, kalau kita menyediakan tempat kepada orang-orang, berarti kita mengasihi dia, tentu bahkan menghargai dia. Ya, jadi hari ini kita harus semakin apa? Semakin bersukacita, sama seperti murid-murid pada waktu itu. Jadi hari ini yang bisa mau sampaikan, jangan pernah ragu-ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Jadi hari ini jangan pernah sia-siakan hidup, tapi tetap percaya sesungguhnya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Ya. Jadi yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Yang kedua saya berikan di sini adalah untuk mengutus Roh Kudus. Ya, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, Yesus berjanji akan apa? Mengutus Roh Kudus. Di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Itu tujuannya di sini katakan supaya apa? Supaya menjadi saksi. Kemudian supaya berkuasa. Ya, ternyata kita diberikan kuasa ketika kita menerima Roh Kudus, kita berkuasa. Kita mempunyai kuasa yang daripada Tuhan. Tentu kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan roh-roh yang ada di dunia ini. Tentu roh-roh penyesat, roh-roh yang ingin mengintimidasi, roh-roh yang ingin menjatuhkan kita, roh-roh yang ingin apa? Mengajak kita berbuat dosa. Tapi ketika kita mendapatkan kuasa Roh Kudus, tentu kita akan apa? Bisa menang. Kita bisa mengalahkan semua kuasa-kuasa itu. Yang ketiga, tujuannya adalah apa? Menyatakan kerajaannya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan segala sesuatu yang dia punya. Ya, ketika Yesus naik ke surga, bahkan dikatakan apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya apa? Menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, menyatakan di atas segalanya tidak ada lagi, yaitu Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang bertahta, bahkan berkuasa dikatakan di bumi dan di surga. Jadi lewat firman Tuhan ini, saya rindu kita semua boleh semakin mengerti. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kalau kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, kita tidak akan takut lagi. Karena kenapa? Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan hanya kepada-Mu Tuhan, karena kemurahan bahkan kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Allah. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, sehingga Tuhan kami semakin mengerti di dalam firman Tuhan ini. Bahkan kami rindu boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan urapi kami, Tuhan tolong kami, supaya setiap harinya lepas hari kami semakin taat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Allah. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, menolong kami, sehingga kami setiap hari mencintai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Kita mengakhiri acara worship kita hari ini. Kita menaikkan satu lagu pujian, Dancing My Soul. Dancing my soul.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada hari ini kami bersyukur jikalau kami boleh selesai ibadah kami. Kami percaya semua karena pertolongan bahkan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di ibadah kenaikan kami hari ini kami rasakan sukacita, bahkan kami rasakan seluruhnya kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami minta berdoa buat bangsa negara Indonesia kami, terkhusus terkena pandemi Corona 19 Tuhan. Kami berdoa kiranya pulihkanlah Indonesia ini, bahkan kami berdoa buat dunia ini Tuhan. Tuhan tolong sehingga kami Tuhan boleh beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan cinta kasih dari Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan Roh Kudus, itu yang kita bawa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.